Cerita ini saudara tentang pelayanan Yesus pergi ke tempat-tempat di mana ia menyampaikan Injil. Dari katakan Injil, berarti ada bukunya Pak, Yesus bawa buku. Kan begitu ya Pak? Tidak. Injil itu adalah dirinya sendiri. Dia menyatakan dirinya. Dia menyatakan kuasanya. Dan itulah Injil, yaitu kabar baik. Dikatakan saudara bahwa ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Orang apa saudara? Penyakit kusta. Penyakit kusta itu sekarang saja, kalau penyakit kusta itu orang sudah nggak suka gitu. Apalagi lah dulu yang nggak ada dokter, yang nggak ada medis. Berarti itu kalau dulunya itu orang yang kena kutuk. Itu kena kutuk. Jadi orang yang kena kutuk ini tidak boleh berbaur dengan orang manapun. Dia harus di tempat yang terisolasi, tidak boleh mendekat. Dan itu dianggap semua kutuk. Bahkan keluarganya pun tidak apa? Dekat. Tidak dekat. Tidak mau datang. Dan mereka hanya hidup dengan belas kasihan. Hidup dengan bagaimana orang mengasihi mereka. Beda dengan di negeri ini. Kadang-kadang Pak katanya rupanya kita kasih 2.000, pergi dia rupanya dia naik mobil dia. Udah ada mobilnya rupanya. Sementara kita yang ngasih masih naik kereta. Dan itulah tipuan. Tetapi di sini berbicara tentang penyakit kusta yang bukan hanya dia rasakan sakit, tetapi penolakan secara sosial. Bukan hanya sakit, kalau sakit lumayan, tapi dia dianggap oleh orang-orang itu adalah kena kutuk dan tidak boleh didekati. Bayangkan saudara, mentalnya rusak, tubuhnya rusak, rohaninya pun rusak. Karena tidak ada mungkin dibuat ibadah di situ. Tidak ada mungkin dibuat mereka bisa masuk sinagog atau gereja dulu. Tidak boleh itu semuanya. Dan dianggaplah kutuk. Nah, yang herannya, yang hebatnya lagi saudara, kutuk atau tidak kutuk ditentukan oleh imam pada saat itu. Kalau imam berkata engkau terkutuk, maka terkutuklah dia. Zaman sekarang namanya pendeta. Tapi kan pendeta saudara nggak pernah kutuk-kutuki saudara. Dan tidak akan pernah itu. Pokoknya kok begini, nggak ada seperti itu. Nah saudara, di saat itu Yesus hadir. Yesus mau datang ke tempat mereka tidak? Tidak. Mereka di Yesus itu hanya lewat ke perbatasan Samaria yang namanya Galilea. Jadi dia hanya lewat. Ketika Yesus lewat, dikatakan begini, ketika ia masuk di suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ada satu desa dan desa itu ada orang penyakit kusta dan mereka berteriak. Sering sekali saudara di sini beberapa yang telah disebutkan oleh Tuhan, orang buta, orang tuli dan semuanya itu rata-rata mereka berseru dan berteriak. Ada beberapa yang tidak berteriak sih. Contohnya orang lumpuh di dekat kolam Bethesda. Siloam ya. Kolam Siloam. Tapi rata-rata semuanya apa saudara? Berteriak. Dan mereka berkata, Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dari cerita ini saudara, mereka kenal Yesus sebagai apa? Guru. Sebatas itu saja kan? Dia tidak tahu Yesus itu sebagai apa.
Yesus itu adalah sebagai guru. Dan guru yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang lain yang di pikiran mereka. Mereka hanya tahu bahwa yang menyembuhkan mereka itu adalah Yesus atau guru. Makanya dikatakan, guru, kasihanilah kami. Apakah Yesus memandang, saudara? Memandang. Jadi kalau mau dipandang Tuhan Yesus, banyak-banyak berdoa. Amin. Amin. Saya ngomong kemarin sama istri saya di Japan, di kiosnya. Ketepatan ada 1,5 juta. Firman Tuhan berkata begini, ketika kita berdoa, Tuhan menyatakan suatu kata, aku mengasihi. Berdoa, saudara. Daniel berdoa, firman Tuhan keluar kepada Daniel, dan Tuhan berkata satu kata, aku sangat mengasihi. Jadi saudara, kalau kita mau memang benar dikasihi Tuhan, itu punya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan tanpa ada doa dan penyembahan. Tadi kita memuji dan menyembah tadi ya, betul ya? Iya kan? Banyak orang memuji dulu baru menyembah. Kalau kita menyembah dulu baru memuji. Ada orang memuji saja tanpa menyembah. Kadang-kadang kita berpikir, Pak, apa sih beda pujian dan penyembahan? Oh, kalau pujian tepuk tangan, penyembahan angkat tangan. Oh, beda di tangan. Ya kan? Oh, beda di tangan kan rupanya. Kalau pujian tepuk tangan, kalau menyembah angkat tangan. Jadi kalau senam, rentangkan tangan. Saudara tahu beda pujian dan penyembahan? Pujian buka mata, penyembahan tutup ya, mata. Pujian buka mata, penyembahan tutup mata. Pujian itu seperti ini. Pujian, kenapa kita memuji Tuhan? Karena kebaikannya. Amin. Amin. Karena Tuhan sertai. Amin. Karena semalam kita makan. Ya. Semalam kita minum es campur. Semalam kita makan lemang. Dulu 2 hari lalu kita makan saksa. Arsik. Lalu kita makan arsik. Lalu kita memuji Tuhan, betul? Loh, kenapa saudara dibilang saksa dan arsik? Itu kan memuji Tuhan kan? Ayo makan Pak, apa itu? Saksa. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Itu namanya apa? Memuji Tuhan. Memuji. Ayo Pak, ada arsik ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terus-terusan memuji Tuhan. Saya kalau di tempat Pak Senturi,